Konnichiwa minasang. Jumpa lagi dengan aku Tiara di Hello Japan. Karena banyak banget yang chat dan inbox melalui sosial media aku tentang apa sih syarat-syarat untuk kerja ke Jepang. Oke, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian. Syarat untuk kerja ke Jepang secara umum dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama dari segi usia. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 27 tahun bagi yang magang dan 30 tahun pemula yang mau ambil visa TG atau Tokutegino. Tapi tergantung dari job yang diberikan oleh perusahaan penerima juga ya. Tapi beda lagi ceritanya kalau yang udah pernah ke Jepang atau ex-Jepang yang mau balik ke Jepang lagi mungkin maksimal bisa 35 tahun atau 40 tahun. Yang kedua, secara pendidikan. Pendidikan biasanya minimal SMA sederajat. Tapi bagi kalian yang cuma SMP, kalian bisa ambil paket C karena paket C dianggap setara dengan SMA. Yang ketiga, secara kesehatan. Bagi kalian yang mau kerja ke Jepang, itu wajib sehat secara jasmani dan rohani ya. Secara jasmani atau fisik atau badan, tinggi dan berat badan ideal, maksudnya tidak obesitas atau tidak terlalu kurus, dan tidak boleh punya riwayat patah tulang atau punya penyakit menular atau penyakit yang berat seperti penyakit kulit, penyakit TBC, hepatitis, dan lain-lain. Karena pengobatan di Jepang itu sangat mahal dan mungkin kalau kalian punya penyakit itu dan udah terlanjur kerja di Jepang pasti bakal menyusahkan diri kalian sendiri dan menyusahkan dari pihak perusahaan. Apalagi kalau yang punya penyakit tentang tulang atau pernah punya riwayat patah tulang itu bakal sering kambuh pada saat musim dingin di Jepang. Dan kalau kesehatan rohani ya udah pasti harus sehat ya. Nah, syarat untuk kerja ke Jepang yang wajib dan paling utama yaitu harus bisa bahasa Jepang. Bagi kalian yang pengen kerja ke Jepang dengan visa magang 3 tahun, mungkin kalian bisa masuk LPK dan setelah belajar bahasa di LPK dan sekiranya bisa bahasa sehari-hari, kalian bakal diikutin wawancara kerja, dan setelah keterima di job pada saat wawancara itu, ya kalian tinggal menuju proses ke selanjutnya. Tapi beda lagi kalau kalian mau ambil visa kerja atau Tokutegino atau TG, kalian harus punya 2 syarat wajib, yaitu level bahasa JLPTN 4 atau JFTA 2 dan sertifikat SSW. SSW itu singkatan dari Certificate Skill Worker. SSW juga ada banyak bidang ya, ada perawatan, pertanian, perikanan, building cleaning, jasa makanan, pengolahan makanan, restoran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, beda lagi kalau kalian mau apply visa engineering. Syaratnya harus minimal D3 atau S1, jurusan teknik, bisa teknik mesin, teknik industri, teknik robotik, IT. Tapi kalau kalian lulusan S1 tapi bukan lulusan teknik, kalian bisa apply visa Gijinkoku yang setara dengan visa engineering. Kalau visa engineering kan berhubungan dengan mesin, jadi pekerjaannya bakal di perusahaan seperti otomotif, mobil, dan permesinan. Sedangkan untuk visa Gijinkoku lebih ke pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, misalnya resepsionis hotel, resepsionis restoran, di bandara, atau bisa juga jadi penerjemah. Nah, kalau kalian tanya apa sih bedanya visa magang, visa TG atau Tokutegino, dan visa engineering atau Gijinkoku? Visa magang itu maksimal cuma 3 tahun ya. Dan kalau pengen melanjutkan ke tahun berikutnya harus lolos
ujian tahun ketiga atau Semonkyu. Kalau visa TG atau Tokutegino bisa dari yang udah lolos magang 3 tahun terus lanjut Tokutegino, atau kalau dari pemula harus punya syarat yang tadi itu, level bahasa N4 atau JFT A2 dan punya sertifikat SSW. Dengan visa Tokutegino kita bisa kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dengan perpanjangan visa setiap tahunnya. Tapi beda lagi bagi yang bidang kerja yang ada TG2, yaitu TG tingkat 2, tapi harus lolos ujian tertentu. Kalau visa engineering atau Gijinkoku, privilege-nya kita bisa tinggal dan kerja di Jepang selama perusahaan masih mempekerjakan kita. Jadi kita bisa kerja di Jepang 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan seumur hidup. Jadi gimana? Apakah penjelasan aku udah bisa menjawab pertanyaan kalian? Mau tanya apa lagi? Silahkan komen di bawah ya. Dan makasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Silahkan like and comment. Kalau yang belum subscribe, minta tolong subscribe-nya ya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.